Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pada kesempatan hari ini, Bu Sadina akan melanjutkan materi kita terkait dengan lembaga keuangan bank. Minggu lalu kita sudah bahas tentang jenis-jenis dari lembaga keuangan, baik yang bank maupun yang bukan bank. Nah, minggu ini, meskipun Bu Sadina belum bisa hadir di kelas online atau daring, Bu Sadina akan jelaskan dengan video pembahasan ini. Semoga ini bisa membantu pemahaman adik-adik semua. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu apa saja yang akan kita pelajari agar bisa memahami materi kita minggu ini. Materi yang akan saya bahas adalah yang pertama mengenai pengertian bank, kemudian sejarah perbankan itu sendiri, kemudian jenis bank, yang keempat kegiatan-kegiatan bank, yang kelima asas dan prinsip perbankan nasional, penilaian kesehatan bank, dan penggabungan bank. Nah, kita akan mulai dengan apa itu bank. Mungkin adik-adik sudah terbiasa dan sudah tahu dan sering melihat di sekitar adik-adik apa itu lembaga keuangan bank. Adik-adik juga mungkin salah satu nasabahnya. Nah, hari ini kita akan bahas apa saja ruang lingkup dari bank itu sendiri. Yang pertama adalah pengertian dari bank. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, menjelaskan bahwa bank ini merupakan bank badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyaluran kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Minggu lalu kita sudah membahas perbedaan antara bank dan lembaga keuangan non-bank, di mana kelebihan daripada bank adalah dia mampu menghimpun dana langsung dari masyarakat, yaitu dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Nah, ini yang membedakan lembaga keuangan bank dengan lembaga keuangan lainnya sesuai dengan undang-undang tersebut dan masih belum dirubah. Fungsinya atau perannya daripada bank itu sendiri, dia berperan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak karena dia memiliki peran untuk memerantarai antara orang-orang yang memiliki surplus uang dengan orang-orang yang membutuhkan uang atau defisit uang. Sehingga peranan bank sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan memiliki efek untuk perekonomian bangsa kita. Nah, sekarang kita akan jabarkan. Tadi sudah ada pengertiannya bahwa bank itu berkegiatan menghimpun dan menyalurkan kredit. Maka bagaimana bank melakukan kegiatan operasionalnya itu? Yang pertama di sebelah kiri ada funding dan yang sebelah kanan ada lending. Nah, funding ini atau penyimpanan atau perhimpunan dana adalah mengumpulkan dana dari masyarakat luas dengan menggunakan berbagai strategi agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank. Apa saja bentuknya kira-kira? Ada tabungan, giro, sertifikat deposito, maupun sertifikat berjangka. Adik-adik pasti juga sudah sering ya mendengar kata tabungan. Adik-adik juga pasti merupakan salah satu yang memanfaatkan produk tersebut. Nah, untuk di sisi sebelah kanan yaitu lending. Setelah bank mendapatkan himpunan dana dari masyarakat berupa simpanan tersebut, maka bank berkewajiban untuk memberikan nilai lebih atas simpanan-simpanan dana yang disimpankan kepada bank. Berupa apa? Berupa bunga. Nah, untuk bisa membayarkan bunga dari simpanan-simpanan nasabah tersebut, maka bank harus menyalurkan uang-uang yang sudah dipercayakan oleh nasabah ke dalam kredit atau lending. Nah, di sini uang yang dikumpulkan kemudian diputar kembali dan dijualkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit. Dari sisi peminjam atau kreditur, bank akan juga menarik bunga sehingga spread atau selisih antara bunga bunga kredit itu tadi akan dibayarkan untuk bunga simpanan dari masyarakat dan juga untuk kegiatan operasional bank sendiri.
Apa saja bentuk daripada lending? Yaitu yang pertama penempatan pada bank lain, yang kedua penyaluran kredit, yang ketiga penempatan dana dalam surat berharga, dan juga penyertaan penempatan dana dalam aktiva tetap. Perlu diketahui bahwa bank tidak boleh menyalurkan seluruh simpanan yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank tersebut dalam bentuk kredit. Kenapa? Karena itu akan meningkatkan resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko di mana bank tidak bisa atau gagal mengembalikan uang simpanan yang sudah dipercayakan oleh masyarakat kepada bank itu sendiri. Sehingga bank juga harus menempatkan pada bentuk-bentuk lainnya, yaitu bisa menabung, istilahnya kalau di bank bisa naruh uang di bank lain. Kemudian dia juga bisa menaruh dalam bentuk surat berharga atau sekuritas. Dia juga bisa membentukkannya dalam bentuk aktiva tetap. Karena dalam peraturan Bank Indonesia, bank harus menjaga likuiditasnya dan juga menjaga resiko bisnisnya dari ketidaklancaran penyaluran kredit. Itu maksimal 5%. Sehingga bank harus mampu dan mengelola dana tersebut yang sudah dipercayakannya secara baik agar tidak terjadi gagal bayar oleh kreditur dan akhirnya menyebabkan bank tidak bisa mengembalikan dananya kepada nasabah sehingga likuiditasnya terganggu. Nah, sejarah perbankan yang pertama itu ada di zaman Babilonian. Babilonian ini adalah zaman Yunani kuno dan Romawi. Bank sudah ada namun tugasnya hanya tempat tukar-menukar uang. Kemudian, tahun 1171, bank mulai ada di Eropa hingga ke Asia Barat. Yang paling terkenal adalah Bank Venesia. Tahun 1320, ada Bank Genoa dan Bank of Barcelona. Di Hindia Belanda, di Indonesia, bank-bank dan pada masa penjajahan Belanda banyak bermunculan seperti The Javanese Envy, The Postpac Bank dan lain-lain. Nah, ini sudah mulai masuk ke Indonesia ya. Kemudian sebelum daripada kemerdekaan Indonesia, banyak bank yang dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Dari pemerintah Hindia Belanda itu banyak bank-bank yang kemudian dinasionalisasi. Sekarang pertanyaan buat adik-adik, coba siapa yang bisa menemukan berapa banyak bank umum yang ada di Indonesia saat ini? Jawabannya bisa disampaikan di WA Group ya. Bu Satina tunggu. Baik. Kalau sudah menemukan jawabannya, Bu Satina akan berikan informasi lebih lanjut. Nah, jumlah bank umum dan BPR dari tahun 2015 sampai 2018 adalah mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena adanya merger akibat kurang bagusnya performa bank kala itu. Ini Bu Satina ambil dari statistik perbankan Indonesia. Perlu adik-adik ketahui di poin ke-7 materi yang Bu Satina bahas, Bu Satina bahas tentang merger atau penggabungan bank. Nah, ini salah satu penyebab mengapa jumlah perbankan menurun. Apalagi di tahun 2021 ini juga ada bank yang sudah menggabungkan diri menjadi satu bank independen sendiri. Siapa yang bisa menebak apa bank tersebut? Jawabannya bisa dikirim di WA Group ya. Oke, jumlah bank umum ataupun BPR sangat jauh sekali. Bank BPR itu banyak ya. Jumlahnya hampir ribuan, meskipun sekarang masih di angka 1.500. Nah, adik-adik bisa cari informasi lebih lanjut tahun 2021 ini sudah berapa banyak jumlah bank umum dan juga BPR yang tercatat. Kalau ini kan datanya sampai 2018. Ya, karena 2018 itu terakhir bank umum ada 115 dan BPR ada 1597. Jawabannya bisa dikirimkan di WA Group ya. Bu Satina lanjutkan, jenis-jenis bank. Kemarin juga sudah sempat Bu Satina singgung
tetapi masih menjadi tiga kelompok, yaitu bank sentral, bank umum, dan BPR. Nah, di sini akan lebih spesifik lagi. Bank sentral atau Bank Indonesia mengatur bank-bank umum dan BPR yang ada di Indonesia. Bank umum sendiri terdiri dari bank persero atau bank pemilik bank BUMN, bank umum milik pemerintah atau bank umum milik negara. Kemudian BPD adalah Bank Pembangunan Daerah. Mungkin kalau yang di Jawa Timur ini adalah Bank Jatim. Kalau Bank Persero itu ada Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BNI, BRI, Mandiri, BTN. Nah, kemudian BUNS devisa, ada juga BUNS non devisa, ada bank asing dan bank campuran. Nah, untuk membantu pemahaman kalian nanti, minggu depan Bu Satina akan minta kalian untuk membagi teman-teman kalian ke dalam kelompok-kelompok yang ada menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 jenis, mulai dari yang bank umum itu ada 6 dan BPR. Di situ nanti kalian cukup mencari referensi di YouTube terkait dengan materi tentang masing-masing bank tersebut. Kuncinya adalah kalian bisa membedakan masing-masing perbankan itu bedanya dalam bergerak itu bagaimana. Di sini ada bank asing dan bank campuran. Mereka juga berbeda ya. Kalau bank asing itu bank dari luar negeri yang membangun cabang di Indonesia, kalau bank campuran ini bisa campuran dari luar dan juga dari nasional. Nah, jenis-jenis bank itu dibagi menjadi 4. Yang pertama dari segi fungsinya, ada bank sentral, ada bank umum, ada bank pembangunan, ada bank desa dan BPR. Kemudian ada menurut kegiatan atau aktivitas dan kegiatan operasionalnya, ada bank devisa dan bank non devisa. Bank pemerintah bisa jadi adalah bank devisa. Nah, karena mereka segi kegiatan operasionalnya itu berbeda. Nah, itu yang perlu Anda cari lebih lanjut ya. Kira-kira bedanya bagaimana. Yang jelas kegiatan operasional mereka mencangkup daripada kegiatan yang lebih luas. Ketika bank devisa itu dia memiliki lebih luas cakupannya untuk bertransaksi dibandingkan yang non devisa. Kemudian dari segi kepemilikan atau ownership itu ada bank milik negara, BUMN itu tadi, ada bank milik swasta nasional, ada bank milik pembangunan daerah, ada bank milik swasta asing, ada bank campuran. Dari segi penentuan harga, ada yang berprinsip konvensional dan ada yang berprinsip syariah. Nah, ini clue-nya untuk bank yang merger tahun 2021, dia itu adalah bank yang berprinsip syariah. Nah, ayo kira-kira apa banknya? Kegiatan bank umum yang pertama itu adalah menghimpun dana dari masyarakat. Tadi sudah saya jelaskan dalam bentuk apa, Bu? Simpanan tabungan, giro, deposito. Menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk apa, Bu? Kredit investasi, kredit modal maupun kredit perdagangan. Selain itu, bank juga memiliki kegiatan lain untuk bisa menambah pendapatannya. Jadi nggak hanya dapat bunga dari penyaluran dana di masyarakat itu tadi, dari kredit-kreditnya, tapi juga bisa memberikan jasa-jasa bank lainnya. Mungkin adik-adik juga sudah sering ya merasakan merasakan fasilitas tersebut, misalnya transfer, ada inkasso, ada clearing, ada safe deposit box, ada bank card, bank notes, bank garansi, referensi bank, bank draft atau bank draft, ada LC, kemudian ada cek wisata, jual beli surat berharga, setoran-setoran, pembayaran, dan pasar modal. Nah, ini adalah jasa-jasa lain yang bisa menambah pendapatan daripada bank. Tapi perlu diketahui bahwa pendapatan utama bank itu adalah dari bunga atau pendapatan kredit. Sehingga bagaimanapun karena penyalurannya adalah besar, maka dia juga mendapatkan pengembalian yang besar pula di sana. Jasa-jasa ini adalah juga salah satu hal yang perlu diberikan oleh bank, karena ini merupakan salah satu cara supaya
transaksi keuangan itu menjadi lebih lancar. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan bank BPR, dia boleh menghimpun dana, tapi hanya dalam bentuk tabungan diam deposito. Berarti gironya nggak boleh ya. Kemudian menyalurkan, karena gini konsepnya, kenapa dia tidak boleh giro, karena dia tidak ikut clearing. Yang boleh ikut adalah bank umum, seperti itu. Penyaluran dana dari masyarakat itu ada kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Yang tidak boleh dilakukan BPR adalah menerima simpanan giro. Nah, ini mengikuti clearing, melakukan kegiatan valuta asing, dan melakukan kegiatan perasuransian. Itu tidak boleh dilakukan atau dilakukan oleh BPR ya. Kemudian kegiatan-kegiatan untuk bank campuran dan asing, dia boleh menghimpun giro dan deposito, tetapi dia nggak boleh menghimpun dan tabungan. Dia boleh menyalurkannya sebagai perdagangan internasional, bidang industri dan produksi, penanaman modal asing atau campuran, kredit yang tidak bisa dipenuhi bank swasta nasional. Kadangkala ketika ada peminjam kredit yang nilainya besar, kemudian bank swasta nasional tidak bisa memenuhi, maka bank campuran ataupun bank asing boleh memberikan kredit tersebut. Jasa-jasa mereka juga bisa ada transfer, inkaso, clearing, safe deposit box, bank card, bank garansi, referensi bank, bank draft, LC, letter of credit ya, jual beli valuta asing, dan jual beli travel check. Ada asas dan prinsip perbankan nasional. Yang pertama prinsipnya itu adalah kepercayaan, kehati-hatian, kerahasiaan, dan mengenal nasabah. Bu Sardana ingatkan bahwa perbankan itu adalah lembaga keuangan yang memiliki peran yang sangat besar. Dia juga diatur oleh peraturan Bank Indonesia yang banyak, sehingga dia harus bisa menjaga prinsip-prinsip perbankan ini. Yang pertama, untuk kepercayaan, asas yang digunakan adalah hubungan antar bank dan nasabah itu adalah kepercayaan. Nasabah mau menyimpan dananya karena dia percaya bank itu aman. Bank itu tidak akan ada kendala ketika uangnya tiba-tiba dia butuhkan untuk ditarik. Maka menurut pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank perlu menjaga kesehatan banknya. Kehati-hatian dalam menyalurkan kredit, bank juga tidak boleh sembarangan. Karena apa? Karena dia harus menjaga risiko kreditnya. Jangan sampai akhirnya kreditnya tidak bisa balik atau macet. Nanti ketika nasabah mau ngambil uangnya, akhirnya tidak bisa mengembalikan banknya karena uangnya macet di kreditur. Sehingga itu juga diatur dalam kehati-hatian. Ini juga agar kesehatan bank tidak terganggu. Yang ketiga adalah kerahasiaan. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan dan simpanannya, kecuali untuk keperluan pajak, sengketa utang piutang, dan pertukaran informasi antar bank. Jadi jangan heran kalau mamanya kalian dapat SMS, ada tawaran produk dan segala macam. Semasi itu bukan terkait dengan simpanan kalian atau uang yang Anda simpan di bank tersebut, hanya sekedar pertukaran informasi nomor HP untuk memberikan promosi produk-produk itu masih diperbolehkan. Kemudian untuk yang keempat itu ada prinsip mengenal nasabah. Untuk menghindari bank dijadikan ajang tindak kejahatan, mungkin Anda sering dengar yang namanya money laundry. Nah, dan aktivitas legal, maka bank harus mengenal dan mengetahui identitas, kegiatan transaksi, dan melaporkan hal yang mencurigakan dari nasabah. Jangan sampai uang-uang yang dimasukkan ke dalam bank tersebut ternyata adalah uang-uang yang sumber daripada kejahatan atau money laundering. Itu bahaya. Jadi itu sudah diatur di PBI atau Peraturan Bank Indonesia nomor 3/10 PBI 2001. Nah, tadi kan sudah berapa kali disebutkan bahwa untuk bisa menjaga asas atau prinsip daripada perbankan itu, maka perusahaan atau bank perlu menilai kesehatan bank atau CAMELS. CAMELS ini adalah
Cara bank untuk mengatur penilaian kesehatan bank. Yang pertama ada C yang pertama, yaitu capital atau permodalan. Bank wajib menyediakan modal minimum diukur dengan menggunakan CAR sesuai dengan peraturan Bank Indonesia minimal 8%. A atau aset, yaitu kualitas aset, menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank, penilaiannya diatur oleh Bank Indonesia. Kemudian M atau manajemen, kualitas manajemen ini dilihat dari segi pendidikan dan pengalaman karyawan dalam menangani berbagai kasus yang terjadi. Jadi tidak semata-mata karena tadi sifatnya harus menjaga supaya apa yang disalurkan berupa kredit tadi itu aman, maka pegawai-pegawai dari bank itu sendiri juga harus bisa menganalisis dengan baik, oh ini orang ini baik, orang ini memenuhi standar sehingga dia boleh untuk dipinjami uang, seperti itu. Atau earnings, rentabilitas adalah mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank menggunakan ROA atau BOPO. Liquidity adalah bank dikatakan liquid bila mampu membayar semua utang-utangnya pada saat ditagih dan memenuhi semua kebutuhan kredit yang layak didanai. Kalau tadi kaitannya sama resiko kredit, ketika resiko kredit tinggi, otomatis likuiditasnya pasti terganggu karena uang yang dimiliki bank menjadi terbatas karena nyantol di nasabah, gitu istilahnya. Nyantol di kreditur, sehingga likuiditasnya terganggu. Kemudian ada yang terakhir S atau sensitivitas, adalah dalam melepaskan kreditnya bank harus mempertimbangkan tingkat perolehan laba yang dicapai dan resiko yang dihadapi. Itu adalah CAMELS atau penilaian kesehatan bank. Jadi bank itu dianggap sehat kalau kelima aspek ini itu baik atau memenuhi kriteria dari Bank Indonesia. Nah, yang terakhir ini ada terkait dengan penggabungan usaha bank. Bu Santina tadi sudah bahaskan sedikit, ada clue ya tadi ya, ada bank yang tahun ini sudah melakukan merger di tahun 2021. Banknya berprinsip syariah. Nah, yang pertama ini merger. Bedanya merger, konsolidasi, dan akuisisi akan Bu Santina jelaskan. Kalau merger itu menggabungkan dua bank atau lebih dengan masih mempertahankan salah satu bank menjadi satu saham bank lain yang akan ditutup. Nah, kemudian ada penggabungan dua bank atau lebih dengan membubarkan bank tersebut dan mendirikan bank baru atau konsolidasi. Kemudian ada akuisisi. Dalam penggabungan dengan akuisisi yang berubah adalah kepemilikan saja, sedangkan nama bank yang diakuisisi tidak berubah. Nah, kalau bank syariah yang Bu Sabrina tanyakan tadi, kira-kira masuk mana? Merger, konsolidasi, atau akuisisi? Silahkan dijawab di grup adik-adik sekalian. Nah, ada juga, Bu, kenapa kemudian pertanyaan yang kok melakukan penggabungan usaha? Itu tadi ya. Yang pertama bisa karena masalah kesehatan bank. Bisa jadi ada salah satu bank yang dianggap tidak sehat. Tapi untuk menutup atau melikuidasi itu kan juga adalah keputusan yang besar. Sehingga kalau masih bisa digabungkan dengan bank lain, maka Bank Indonesia akan melakukan konsolidasi dengan bank yang sama-sama tidak sehat atau dengan bank yang berminat. Kemudian karena modalnya kecil. Bila modal yang dimiliki kecil sehingga menjadi sulit untuk melakukan ekspansi, maka dengan penggabungan akan lebih mudah mengembangkan usahanya. Bank syariah yang bisa Dina sebut tadi juga bukan karena modal kecil sih, tapi dia mau berekspansi sampai ke internasional, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk bergabung. Kemudian ada manajemen dan sistem administrasi. Bagi bank yang memiliki manajemen kurang profesional, sistem administrasi yang masih tradisional lebih baik menggabungkan diri ke bank lain, belajar atau menjadi lebih profesional dengan bergabung dengan bank lain. Terus ingin menguasai pasar, tujuannya tidak diumumkan secara jelas kepada pihak luar sehingga sebatas mereka yang hendak ikut merger. Dengan penggabungan ini akan menambah jumlah cabang dan nasabah. Jadi kalau seandainya selama ini dia bergerak, kemudian banknya itu masih memiliki cabang yang belum sampai ke pelosok-pelosok, ketika dia bergabung dengan bank-bank tertentu yang sudah memiliki cabang atau nasabah banyak, maka dia akan bisa menguasai pasar lebih besar lagi.
Nah, ini bukan menjadi tugas, cuma tadi Bu Sarina bilang, kan nggak perlu mengerjakan tugas ini, tetapi kalian cukup membagi menjadi 7 kelompok tadi ya, bank umum dan PPR. Kemudian dalam kelompok itu mohon mencari referensi gimana sih kegiatan operasional daripada bank-bank tersebut. Cukup menggunakan video dari YouTube, tinggal menyantumkan sumbernya saja. Jadi minggu depan kita akan melihat masing-masing kegiatan operasional dari bank umum yang 6 tadi dan bank PPR dari video YouTube yang kalian sudah bantu cari untuk materi minggu depan. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dilanjutkan di WA Group. Bu Sarina tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.